semoga semuanya masih semangat. Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Oke, karena kita masih semangat, kita akan belajar hari ini tentang berdoa kepada Allah. Nah, sekarang yuk kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, ambil sikap yang sopan dan hormat. Mari kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke, kita belajar dari tentang berdoa kepada Allah. Berdoa itu merupakan bentuk komunikasi, bentuk obrolan kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengobrol dengan Tuhan, supaya kita bisa berbicara dengan Tuhan, maka kita berdoa. Dalam doa kita mengungkapkan pujian, syukur, terima kasih, dan permohonan. Jangan dibalik-balik. Jangan permohonan dulu baru bersyukur ya. Kita harus memuji Tuhan dulu, baru bersyukur, baru memohon. Itu. Dalam doa Bapa kami yang sudah kita ucapkan bersama-sama tadi, doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan siapa? Diajarkan Yesus. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Yesus kepada kita, supaya kita berdoa kepada Tuhan itu tidak bertele-tele, tidak banyak omong, tidak banyak cincong. Dalam doa Bapa kami itu sudah kita sebutkan Bapa kami. Bapa yang dimaksudkan adalah Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita menyebut Tuhan itu Bapa. Nah, dalam kitab suci kalau mau berdoa Tuhan Yesus ajarkan seperti apa? Masuk ke dalam kamar, lalu tutup dan kunci pintunya, dan kita berdoa dengan sikap yang sopan dan hormat ya. Bukan berdoa di tempat-tempat yang ramai, bukan berdoa di pasar malam, di alun-alun ya. Tapi kita kalau mau berdoa, kita cari tempat yang sunyi. Kita cari tempat yang sepi ya. Dan juga dengan sikap yang sopan dan hormat. Boleh gak kita berdoa sepanjang jalan? Ya boleh, tapi berdoa di dalam hati. Bukan bermaksud supaya orang lain melihat kita berdoa, atau bukan bermaksud supaya orang lain memuji kita bahwa kita rajin berdoa ya. Nah, di sini ada cerita tentang seorang yang bernama Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia dari Avila ini adalah anak yang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Nah, waktu dia kecil, ia suka mendengar cerita tentang santo-santa, tentang orang-orang kudus. Nah, cerita-cerita itu suka ia dengarkan waktu ia kecil. Nah, karena ia suka mendengar cerita tentang santo-santa, maka ia juga ingin menjadi santo atau santa. Kenapa? Karena para santo santa itu adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan mereka rela
mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan imannya. Nah, jadi si Santa Teresia ini sejak kecil dia ingin sekali menjadi martir, menjadi orang yang mengorbankan nyawanya supaya mempertahankan imannya. Jadi nanti ketika meninggal ia diberi gelar sebagai santo atau santa. Nah, untuk bisa mewujudkan keinginannya ini, Santa Teresia ini mengajak adiknya untuk pergi dari rumah. Nah, ketika mereka di jalan, mereka selalu berdoa supaya mereka bertemu orang, lalu mereka ini dibunuh supaya mereka menjadi santo atau santa maksudnya. Tetapi setelah selesai berdoa sepanjang jalan itu, Santa Teresia bertemu dengan pamannya. Nah, pamannya ini membawa mereka pulang kembali karena mamahnya sudah khawatir, sudah mencari kemana-mana, ya. Lalu pamannya membawa mereka pulang. Nah, ketika ia sudah mulai besar, ketika kecil mulai besar, sudah bertambah usianya. Nah, ketika sudah besar, Santa Teresia ini sudah bisa membaca sendiri. Nah, ketika ia sudah bisa membaca sendiri, ia membaca buku-buku cerita, buku-buku novel, majalah, dan sebagainya. Ia sudah tidak lagi membaca buku tentang orang kudus, tentang santo-santa yang ia gemari waktu ia kecil. Nah, sampai ia makin dewasa, ia sukanya membaca hal-hal lain, membaca komik, membaca majalah boboh, membaca novel dan sebagainya, ya. Jadi ketika sudah besar ia masuk ke biara menjadi suster. Nah, ketika ia ada di biara, ia menjadi suster. Nah, dia melihat sebuah gambar Tuhan Yesus. Lalu Santa Teresia ini memandang gambar Tuhan Yesus itu, dan ia mulai teringat, oh, saya waktu kecil suka sekali berdoa. Saya waktu kecil rajin sekali berdoa. Tapi kenapa sekarang saya sangat susah untuk berdoa, kata Santa Teresia. Ketika sebelum tidur pun saya bisa lupa berdoa, katanya. Nah, ketika ia sudah sadar bahwa ia sangat jarang berdoa, ia pun menyesali perbuatannya dan ia mau bertekun dalam doa. Ia mulai mengurangi untuk mengobrol dengan teman, untuk membaca buku-buku novelnya. Lalu ia memperbanyak berdoa dan memperbanyak membaca kitab suci. Ketika ia sudah mulai sering berdoa dan juga membaca kitab suci, Santa Teresia merasa sangat dekat dengan Tuhan lagi. Ia benar-benar ingin mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sepanjang hidupnya ia menjadi seorang suster yang mendoakan semua orang. Nah, sekarang kamu ingat-ingat lagi, apakah kamu rajin berdoa atau selama ini kamu sering melupakan doa? Nah, kalau kamu sering melupakan doa, ingat, berdoa adalah mengobrol dengan Tuhan. Kalau kita lupa berdoa, berarti kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita semakin tidak akrab lagi dengan Tuhan. Maka oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dekat dan akrab dengan Tuhan. Supaya bisa dekat dan akrab dengan Tuhan, kita harus rajin-rajin berdoa. Oke, sekarang tugasnya adalah berdoa doa Bapa kami, ya. Berdoa doa Bapa kami di rumah. Dibuatkan dalam bentuk video. Bagi yang hafal, tidak usah pakai teks, tidak usah pakai konsep. Tapi bagi yang belum hafal, kamu tuliskan dulu, baru kamu baca.
Sudah bisa baca semua kan? Kalau belum bisa baca, berarti sama-sama dengan mamahnya atau papahnya ya. Itu saja tugasnya hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami lagi ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, dan meneladani Santa Teresia yang rajin berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.